Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Kali ini saya Iqbal Sahrul Akbar Al-Aziz akan membahas tentang analisis wacana. Pada pembahasan pagi hari ini, materi analisis wacana yang akan kita bahas bersama-sama mencakup 8 materi. Yang pertama adalah sejarah singkat analisis wacana. Yang kedua, konsep analisis wacana. Yang ketiga, pendekatan analisis wacana. Yang keempat, wacana dan masyarakat. Yang kelima, konsep analisis wacana. Yang keenam, analisis wacana bagian tutur. Yang ketujuh adalah analisis wacana pragmatik bagian tindak tutur. Dan yang terakhir, analisis wacana prinsip kerjasama GRIS. Sejarah singkat analisis wacana. Sebelum kita mengetahui sejarahnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu analisis wacana. Analisis wacana adalah sebuah pendekatan analisis kebahasaan yang melihat pola bahasa lebih dari sekedar teks. Tentunya, jika kebahasaan dilihat lebih dari sekedar teks, maka akan berkaitan erat dengan konteks. Nah, jika diperhatikan dari sejarahnya, analisis wacana diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Zelig Harris. Zelig Harris ini menganalisis suatu bahasa lebih dari sekadar analisis yang merujuk kepada kajian teks. Nah, lebih dari itu, Zelig bahkan menghubungkannya dengan kajian linguistik dan non-linguistik. Kemudian, ada lagi Ferd. Ferd menjabarkan analisis wacana sebagai keilmuan yang mampu memahami makna apa yang diucapkan seseorang, apa yang dituliskan oleh seseorang tentang konteks dan situasi kultural. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa analisis wacana merupakan suatu cara untuk memahami orang lain melalui pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki tentang makna dan maksud suatu wacana berdasarkan konteks situasi dan kulturalnya. Nah, nanti untuk di depannya, bahwa analisis wacana akan erat kaitannya menyinggung tentang semantik dan pragmatik. Baik, sekarang konsep analisis wacana. Berbicara tentang konsep analisis wacana berarti tidak bisa lepas dari struktur wacana. Nah, struktur wacana ini merupakan struktur satuan bahasa yang berada dalam kalimat dan digunakan oleh seseorang dalam berkomunikasi secara sosial. Nah, satuan bahasa ini bisa dikategorikan sebagai ungkapan atau ujaran seseorang dalam berkomunikasi, bisa melalui media tulis maupun media lisan. Contohnya, bila misalnya kita pergi ke gerai retail Alfamart atau Indomart, misalnya kita pergi ke Alfamart, maka petugas Alfamart akan berucap kepada kita, "Selamat datang di Alfamart." Nah, bentuk sapaan seperti yang saya sebutkan tadi merupakan analisis wacana yang sebenarnya bisa diteliti lebih lanjut, karena pada dasarnya dalam ungkapan tersebut memiliki makna-makna dan maksud tersendiri, sehingga memungkinkan konsumen yang membeli di retail tersebut menjadi nyaman, kemudian juga terdorong untuk membeli barang di retail Alfamart dan Indomaret, begitu misalnya. Juga dalam Cameron and Kulik, mereka berpendapat bahwa bahasa itu selalu dekat dengan sosial, dengan lingkungan sosial, karena analisis wacana merupakan penyebab dari kedekatan itu dan juga dapat diartikan dalam makna dan fungsi sosialnya. Nah, secara sederhana itulah konsep analisis wacana. Pendekatan analisis wacana. Nah, di dalam pendekatan analisis wacana itu terbagi dua, yaitu ada pendekatan formal dan ada pendekatan sosiologi empiris. Nah, pendekatan formal itu memahami wacana sebagai tataran yang lebih tinggi dari kalimat. Wacana itu dikaji dari jenis struktur,
kemudian dari jenisnya, dan hubungan bagian-bagiannya. Nah, dalam hal ini, wacana melihat kohesi dan koherensi. Contohnya, naskah perdamaian Kamboja telah disahkan di Paris. Tetapi itu bukan menjadi bagian dari perdamaian mereka. Nah, kita bisa memperhatikan contoh yang telah saya sebutkan tadi, bahwa terdapat konjungsi tetapi. Nah, konjungsi dalam analisis wacana itu digunakan untuk melihat bagian-bagian paragraf yang ada kaitannya dengan kohesi dan koherensi. Nah, mari kita langsung ke pendekatan sosiologi empiris. Pada pendekatan sosiologi empiris, itu memahami wacana sebagai peristiwa tutur yang erat kaitannya dengan konteks. Contohnya, misalnya ada seseorang mahasiswa, itu namanya Andi, bertanya kepada temannya yang bernama Afrizal, "Zal, kapan kita ketemu bro?" Gitu. Nah, dilihat dari pertanyaannya, pertanyaan ini memang ditujukan untuk seseorang yang memang sudah akrab dan sudah bersahabat sejak lama gitu. Lain lagi jika misalnya Andi bertanya kepada dosennya. Tidak mungkin kan dia berkata, "Bro, kapan ketemu?" Tidak mungkin kan? Nah, makanya dia memakai bahasa yang lebih sopan karena menyesuaikan dengan konteksnya. "Mohon maaf Bapak, apakah kita bisa bertemu hari ini?" Pola dan makna dalam kedua tuturan itu kurang lebih sama meskipun disajikan dengan diksi yang berbeda. Karena siapa yang menjadi mitra tutur itu menentukan pembicaraan yang akan digunakan. Wacana dan masyarakat. Dalam wacana dan masyarakat, kita mengenal yang namanya komunitas wacana. Nah, komunitas wacana itu merupakan sekelompok manusia yang berbagi jenis aktivitasnya dengan komunikasi yang sama, tujuan, nilai, dan keyakinan yang sama pula. Ada juga dalam wacana dan masyarakat, bahasa diposisikan sebagai praktik sosial kedaerahan. Nah, wacana sangat dipengaruhi oleh faktor sosial kedaerahan, termasuk dengan apa yang kita bicarakan, dengan siapa berbicara, hingga apa yang menjadi topik pembicaraan. Misalnya seperti ini, di Korea, bayi yang baru lahir itu seringkali disebut mirip anak anjing, karena anak anjing itu lucu dan menggemaskan. Bayangkan apabila perkataan seperti itu diaplikasikan untuk orang Indonesia yang baru memiliki bayi misalnya. Ada bayi, lucu, mungil, menggemaskan, kemudian dikatakan mirip anak anjing. Dan kita bisa tahu bagaimana akhirnya. Karena perbedaan praktik sosial kedaerahan wilayah itu juga menentukan bagaimana wacana dan masyarakat itu berlaku. Kurang lebih kira-kira contohnya seperti itu. Kemudian ada juga wacana gender. Nah, wacana gender ini, fenomena pembahasan gender itu menjadi lebih menarik ya saat kita memunculkan golongan feminisme dari golongan pertama dulu sampai sekarang. Karena sampai saat ini, gender seringkali disamakan dengan kepemilikan hak perempuan dan kesetaraan yang dimiliki oleh perempuan. Tentunya, feminisme juga dikaji dalam analisis wacana. Kemudian, selain wacana gender, ada wacana identitas. Wacana identitas ini mencerminkan identitas melalui wacana-wacana yang dihasilkan. Contohnya, seorang perempuan ya, dia ketika bermain teater bisa berperan sebagai anak, bisa berperan sebagai ibu-ibu, nenek-nenek, dan lain sebagainya. Pada setiap peranannya tersebut, pastinya akan ada perbedaan yang signifikan dari peran satu hingga ke peran yang lainnya. Tergantung penyesuaian perannya seperti apa. Kemudian yang terakhir ada wacana ideologi. Trigot mengatakan bahwa lisan atau tulisan tidak hanya selalu menjadi model linguistik, tetapi selalu menjadi proses yang signifikan dalam pembentukan publik dan sejarah. Nah, karena memang ideologi-ideologi kita itu juga menganut atau berpaham kepada sejarah. Oleh karena itu, wacana juga tidak bisa dilepaskan dari wacana ideologi. Analisis wacana pragmatik.
Menurut Wijana dan Rohmadi, pragmatik ialah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur secara eksternal. Lebih jelasnya satuan bahasa yang digunakan ketika manusia saling berkomunikasi. Nah, pragmatik itu selain merupakan pendekatan bahasa yang berdasarkan konteks dan lahir berangsur-angsur, pragmatik juga kerap dihubungkan dengan ilmu lain seperti semantik. Bahkan banyak para ilmuwan yang memadankan dan menyamakan ilmu ini ke dalam satu buku. Pragmatik sendiri itu merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang maksud dalam sebuah konteks tuturan. Nah, jadi pragmatik ini lebih kepada maksud tuturan atau ungkapan seseorang yang telah diucapkan gitu. Berbeda dengan semantik yang mempelajari tentang makna suatu kebahasaan. Nah, baik, contoh wacana pragmatik dan contoh wacana semantik ya. Kalau kita berbicara tentang contoh semantik seperti ini, misalnya kesetiaan Aldi kepada pacarnya amat luar biasa. Karenanya mereka bisa menikah hari ini. Nah, dalam tuturan tersebut Aldi diposisikan sebagai orang yang setia. Nah, karena dia menjadi orang yang setia, dia menjadi luar biasa di mata orang lain sehingga bisa menikahi kekasihnya hari ini. Sedangkan dalam tuturan pragmatik, misalnya Aldi mengatakan, "Kenapa kamu tidak membalas pesanku?" Rina yang menjadi pacarnya Aldi menjawab, "Aku ketiduran, maaf." Aldi menjawab lagi, "Luar biasa, masih pagi sudah ketiduran." Kata-katanya sama, diksinya sama, luar biasa, tetapi makna dan maksudnya itu jelas berbeda. Luar biasa dalam tuturan semantik itu bisa menjadi pujian, sedangkan dalam tuturan pragmatik, kata luar biasa ini bisa menjadi pelampiasan amarahnya Aldi, maupun bisa juga sebagai kata yang memiliki maksud tertentu. Jadi luar biasa bukan karena Rina tidur itu dia luar biasa, tetapi karena memang Aldi yang terlihat marah karena ketiduran sampai dia mengucapkan luar biasa masih pagi sudah ketiduran. Seperti itu. Ya, analisis wacana pragmatik bagian situasi tutur. Di sini teman-teman bisa melihat pembagiannya, maka saya akan jelaskan satu persatu. Untuk penutur dan lawan tutur, hal yang berkaitan dengan aspek ini tidak terlepas dari jenis kelamin, usia, karakter lawan tutur, tingkat keakraban, dan sebagainya. First impression dalam mitra tutur itu penting kiranya. Jadi misalnya ada anak-anak yang tidak bisa berkata-kata kasar kepada kedua orang tuanya. Itu mempengaruhi ya aspek-aspek situasi tutur. Kemudian dalam konteks tuturan, nah seringkali ini berkaitan dengan riwayat keilmuan penutur dan mitra tutur. Misalnya, saya memiliki teman dari mahasiswa biologi. Nah, mahasiswa biologi itu ada juga bahasa morfologi dalam materi biologi. Kemudian saya sebagai anak bahasa juga ada pembahasan tentang morfologi. Ketika disinkronkan mungkin definisi dari morfologi tersebut akan berbeda. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya keseimbangan konteks tuturan atau pemahaman yang berbeda dalam background keilmuannya. Nah, kemudian ada tujuan tuturan. Tujuan tuturan ini dilatar belakangi oleh maksud dan tujuan oleh penutur. Misalkan ketika ada seseorang yang menyapa kita siang, selamat siang, met pagi, met malam, met bobo, dan lain sebagainya. Maksud dan tujuannya itu sama. Met siang dengan selamat siang, met bobo dengan selamat tidur, itu sama maksudnya. Persamaannya terletak pada tujuan tuturannya. Kalau misalnya met bobo berarti ya ingin mengucapkan selamat tidur, tetapi dalam penyampaiannya itu berbeda ya, meskipun sama. Kemudian ada tuturan sebagai tindakan. Nah, tuturan ini sebagai verbal act dan menjadi entitas konkret penutur dan lawan tutur, waktu dan tempat pengutarannya. Kemudian yang terakhir, tuturan sebagai tindak verbal. Nah, tuturan sebagai tindak verbal ini membedakan mana kalimat, mana tuturan. Contoh, apakah rambutmu terlalu panjang? Apakah rambutmu terlalu panjang? Nah, kalimat tersebut bisa ditafsirkan sebagai
pernyataan, pertanyaan, ataupun perintah. Tergantung bagaimana seorang mitra tutur memandang kalimat tersebut. Apakah sebagai kalimat pernyataan, pertanyaan, ataupun sebagai kalimat perintah untuk memotong rambut. Nah, serta nanti pembahasan ini juga akan dibahas pada analisis wacana pragmatik bagian tindak tutur. Selanjutnya adalah analisis wacana bagian tindak tutur. Nah, tindak tutur adalah seluruh komponen bahasa dan non-bahasa yang meliputi perbuatan bahasa secara utuh, yang menyangkut penutur dan mitra tutur dalam sebuah percakapan sebagai bentuk penyampaian amanat, tip point, dan konteks percakapan. Pembahasan tentang tindak tutur sebenarnya erat sekali kaitannya dengan pembahasan materi situasi tutur. Analisis wacana bagian tindak tutur itu terbagi 3. Ada lokusi, ada ilokusi, dan perlokusi. Tindak tutur lokusi ialah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu, sekaligus tindak tutur yang paling mudah untuk diidentifikasi karena tidak menyertakan konteks tuturan. Nah, contohnya, sapi adalah binatang herbivora. Ya sudah, sapi adalah binatang herbivora, tidak menimbulkan pertanyaan, tidak menyesuaikan dengan konteksnya, semua orang paham. Berbeda lagi dengan ilokusi. Nah, dengan ilokusi ini, tindak tutur ilokusi dapat disebut juga sebagai tindak tutur the act doing something, karena tidak hanya digunakan untuk memberikan informasi, melainkan juga digunakan untuk menyatakan sesuatu yang jauh lebih penting dan situasi tuturnya yang dipertimbangkan secara sesama. Contohnya begini, awas anjing galak, atau ada lagi contohnya, hati-hati jalan licin. Nah, dalam kedua contoh tersebut, di sana tidak hanya tuturan tersebut tidak hanya digunakan untuk menginformasikan saja, melainkan juga digunakan untuk membuat sebuah peringatan. Kalau misalnya ada awas anjing galak, berarti kita diperingatkan untuk tidak mendekat terhadap anjing tersebut. Kalau misalnya contohnya hati-hati jalan licin, berarti kita diperintahkan untuk pelan-pelan karena jalanan licin. Berbeda lagi dengan tindak tutur perlokusi. Nah, tindak tutur ini dalam pengucapannya berfungsi untuk mempengaruhi lawan tutur. Nah, tindak tutur ini dikenal dengan sebutan the act of affecting someone. Contoh, kemarin saya harus menjaga adik saya sendiri di rumah. Misalnya ada yang ngajak, Bang, ayo main. Ayo kita main yuk ke Tawangmangu. Saya jawab, sepertinya saya harus menjaga adik saya dulu hari ini. Nah, itu ada bagian penolakan-penolakan di sana, tapi secara halus dalam wacana bagian tindak tutur. Akhir adalah prinsip kerjasama menurut Chris. Kita bisa lihat bahwa prinsip kerjasama menurut Chris ini terbagi beberapa bagian, beberapa maksim terbagi. Coba kita akan kupas satu persatu. Ada maksim kuantitas. Maksim kuantitas ini menghendaki setiap peserta tutur ya, memberikan kontribusi yang secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan mitra tuturnya. Misalnya begini, Majid bertanya kepada saya, siapa kamu? Saya jawab, Iqbal. Apa pekerjaanmu, Bang? Mahasiswa. Apa? Jurusan apa? Bahasa Indonesia, tadris bahasa Indonesia. Nah, berbeda lagi jika misalnya kontribusinya itu sedikit. Bandingkan dengan percakapan ini. Siapa kamu? Saya Iqbal Sarul Akbar Al-Aziz, mahasiswa tertampan tadris bahasa Indonesia IAIN Surakarta. Nah, misalnya seperti itu. Dari kedua percakapan di atas jelas ya, terlihat ada perbedaan. Jika ingin menganut maksim kuantitas yang memberikan kontribusi secukupnya, maka dalam konteks ini hendaknya harus mengetahui terlebih dahulu maksud tuturan yang akan dicermati. Kemudian ada maksim kualitas. Nah, maksim kualitas itu mewajibkan peserta
peserta tutur, penutur dan mitra tutur ya, yang maksud peserta itu mendasarkan pada bukti-bukti yang mewadahi saat bertutur. Jadi apa yang dikatakan itu benar. Misalnya, Rina, coba sebutkan apa bentuk bumi. Rina menjawab, mungkin datar, persegi panjang. Dan saya mengatakan, sip, berarti hanya pada globe saja ya bumi itu bulat. Nah, jika kita menganut contoh seperti itu, maka terdapat pelanggaran maksim kualitas. Karena maksim kualitas itu mendasarkan pada bukti-bukti saat bertutur. Sedangkan pada contoh yang saya sebutkan tadi itu tidak mencerminkan kebenaran dan bukti-buktinya tidak ada. Atas dasar itulah terjadilah pelanggaran maksim kualitas. Nah, yang ketiga ini tentang maksim relevansi. Maksim relevansi itu mengharuskan setiap peserta tutur memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah pembicaraan. Maksudnya, sesuai dengan topiknya. Ketika penutur bertanya A, maka dijawab juga dengan A. Nah, pada kenyataannya, uniknya dalam maksim relevansi itu banyak sekali di antara kita yang melanggar secara sengaja maupun tidak sengaja maksim relevansi. Contohnya, Ayu berkata, Mas Iqbal, kapan pembelajaran analisis wacana dimulai? Saya menjawab, ya, menunggu tautan Zoom-nya dibagikan. Nah, berdasarkan contoh di atas, meskipun pada kenyataannya saya menunggu tautan Zoom-nya dibagikan, tapi tetap saja ada pelanggaran maksim relevansi. Karena apa? Karena yang ditanyakan itu kapan dan merujuk kepada jam, kepada waktu, pada pukul, gitu ya. Nah, misalnya contoh lain, Pak, jam berapa kita main? Jam berapa kita main ke Sukoharjo? Saya jawab, nanti kalau slow. Nah, itu pun sama, terdapat pelanggaran maksim relevansi. Ada lagi, contohnya, bro, sudah makan? Maaf, aku tidak punya uang. Nah, dari percakapan tersebut sudah jelas bahwa ada pelanggaran maksim relevansi. Karena tidak nyambung, ditanya sudah makan atau belum, dijawabnya tidak punya uang. Ya, meskipun memiliki maksud dan tujuan yang tertentu, tapi kasus-kasus pelanggaran maksim relevansi itu sering terjadi dalam situasi tutur. Kemudian yang terakhir adalah maksim pelaksanaan atau maksim cara. Nah, maksim cara atau maksim pelaksanaan ini mengharuskan setiap peserta percakapan itu berbicara langsung, tidak kabur, tidak berlebihan, dan tidak runtut. Misalnya, contohnya begini. Yazid, teman saya berkata, Bal, yuk kita makan di Solo Green Mall. Saya berkata, boleh, tapi jangan ke KFC. Ke KFC. Nah, penolakan ini secara halus dilakukan agar si mitra tutur saya, itu Yazid, tidak sadar dengan penolakan saya terhadap makanan KFC. Meskipun pada kenyataannya beberapa orang mungkin secara tidak sadar tidak mengerti tentang penolakan tersebut. Singkatnya, dalam penekanan kata KFC, saya berusaha memasukkan maksud terselubung yang diselipkan dalam penekanan kata-kata tersebut yang mengandung penolakan. Nah, tapi di sisi lain, percakapan tersebut mengandung pelanggaran maksim cara atau maksim pelaksanaan. Itulah tadi ke-8 materi yang telah saya jelaskan tentang bagaimana kita lebih mengenal analisis wacana lebih dalam. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.